satu-satunya yang layak kami puja, yang layak kami kagumi, ya Yesus. Kasih-Mu dan hikmat-Mu ya Bapa tak terselami. Kiranya pujian dan sembah kami ya Tuhan hanya Engkau dan yang untuk Engkau ya Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semaya
Tuhan. Terima kasih Roh Kudus pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau datang hadirat Engkau ya Yesus. Urapi kami Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan. Kami datang bawa pujian syukur kami di hadapan Engkau ya Yesus. Biarlah pujian kami boleh menjadi harum di hadapan Engkau ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ya Yesus. Lawat kami pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini mulai awal tengah sampai akhir dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya sukacita surga ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari lambaikan tangan kita yang merasakan sukacita Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita bersorak dengan lebih dan lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
berdebat ini. Katakan pada kanan kiri kita, Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Baik, sangat baik buat kita semuanya. Kaulah kekuatan kami, Bapa. Kaulah perlindungan kami. Kaulah pengharapan kami. Biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menikmati kasih-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih.
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Apalah diri kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kasih setiamu Tuhan tak terukur ya Tuhan. Sejauh langit dari bumi ya Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang dapat mengukur tingginya langit ya Tuhan. Itu pun juga Tuhan dengan kasih setiamu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami harus mengucap syukur pada pagi hari ini. Kalau kami ada di tempat ini ya Tuhan, kembali lagi kami menikmati tentang kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bahkan kasih setiamu Tuhan itu akan nampak, itu akan terasa dalam firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi ya Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Kudus, Engkau bertata di tengah-tengah umat-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu mulut lidahnya ya Tuhan, dengan urapan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga setiap firman yang disampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, mereka semua diberkati ya Tuhan. Mereka semua boleh mengerti maksud pencarian tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, sehingga sukacita kami melimpah pulang dari tempat ini ya Tuhan. Kami dapat berkat-berkat luar biasa rohani ya Tuhan, bisa memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, memberkati setiap firman Tuhan yang akan disampaikan, memberkati setiap hati-hati jemaat yang akan menerima, sehingga kami mau menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang mau dibentuk oleh firman. Terima kasih Yesus, kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapa
firman, nyanyikan puji. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita berada di minggu yang keempat, minggu yang terakhir di bulan yang kedua. Bersyukur, luar biasa kemurahan Tuhan. Dia terus memimpin kita, Dia terus menghantar kita menikmati kemurahan-kemurahan yang hari ini pun kita masih ada. Puji Tuhan. Dari pujian tadi kaum wanita Zipora mengatakan, mari mengenal kasih Tuhan yang melampaui segala pengetahuan. Ya, puji Tuhan. Dia ingin memberitahukan bahwa Dia Tuhan yang mengasihi kita, Dia Tuhan yang memperkenalkan hidupnya untuk kita juga dapat mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sampai hari ini boleh membawa kita untuk menikmati kembali firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita, Bapak Ibu yang mungkin saya berikan kesempatan yang mau ke kamar kecil, mari silakan, supaya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita benar-benar mau memberi hati kita, mau memberi keberadaan hidup kita penuh, sehingga firman itu benar ada dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Oke, mungkin juga saya harus ingatkan untuk handphone, setiap peralatan yang kita pakai di silent, jangan sampai terganggu. Saya harap firman Tuhan bukan hanya kita menjadi orang yang duduk dengar, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Tuhan tolong kita semua. Bagian terakhir kita melihat dari kitab Wahyu, dia sedang memperkenalkan tentang keberadaannya kepada kita, siapa dia dan bagaimana dia, seperti apa dia. Kita kembali di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, kita berada di ayat yang ke-14. Terakhir kita melihat tentang dia yang berpakaian jubah yang panjang dan dadanya berlilitkan ikat pinggang emas. Ikat pinggang berbicara kepada firman Tuhan yang harus terus dililitkan, yang harus terus ada dalam hidup kita, semakin kencang bukan membuat kita tidak bernafas, tetapi justru harus menguatkan kita sehingga tidak menggoyahkan atau menggerakkan, membelokkan. Kalau jubah seorang imam besar ketika dia harus memakai ikat pinggang, tujuannya supaya jubahnya tidak bergeser, ya. Dan dalam perjalanan kita, kenapa kita harus benar-benar berlilitkan ikat pinggang, yaitu firman Allah, supaya kita jangan bergeser, supaya kita jangan berada, gak apa-apa, harus begini, gak apa-apa, gak bisa Bapak Ibu. Sebab dia sedang memperkenalkan keberadaannya
adalah Yesus. Dia sedang memperkenalkan keberadaannya, saudara. Sehingga ketika kita mengenal keberadaannya, kita tidak jadi orang yang penting saya kenal Yesus, yang penting saya jadi pengikut Yesus. Tapi keberadaannya kita tidak kenal. Makanya begitu banyak orang tinggalkan Yesus karena hanya mengenal dia dari luar, dari kepribadian, ya dia sudah mati, bangkit, dan sebagainya. Tapi keberadaannya tidak dikenal. Bapak Ibu, dililitkan ikat pinggang, dililitkan firman Allah. Firman Tuhan harus terus kita ambil menjadi kekuatan kita. Kiranya kita semua senang mendengar firman. Haleluya. Amin, saudara. Kiranya kita selalu rindu untuk terima firman. Firman Tuhan itu kalau dilihat itu nggak enak, saudara. Tapi itulah kepribadian yang akan membawa kita untuk menikmati dia. Kalau membaca firman Tuhan, kita tidak bisa memilih bagian mana yang saya suka untuk saya terima, bagian mana yang saya nggak enak untuk saya. Tapi namanya obat, saudara. Ke rumah sakit enak? Enak. Tapi untuk sehat perlu obat. Orang sakit dia akan cari obat, dia akan cari dokter. Walaupun gak enak minum obat, mau minum obat. Walaupun tidak enak dalam keadaan yang tidak nyaman, harus dirawat. Begitupun dengan kita, saudara. Allah sedang membawa kita untuk menikmati dia. Kita akan lihat di ayat yang ke-14. Mari kita berdiri semua. Kita baca kembali bagi ini. Berulang-ulang kita membaca menjadi satu ingatan tentang keberadaan Yesus. Ayat yang ke-14. 2, 3. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita melihat tentang dua bagian, yaitu kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Saya mengambil satu bagian di dalam bagian pertama. Bagaikan kepala dan rambutnya, apa katanya? Putih bagaikan bulu yang putih mentah. Putih berbicara kepada kesucian, kekudusan, kebenaran. Putih mentah, mentah dalam kamus bahasa Indonesia artinya putih sekali. Oke ya. Jadi kalau diketemukan tentang ada kata putih, ini membawa kita kepada keberadaan dia yang suci, keberadaannya yang kudus. Dalam penglihatan di dalam catatan kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Daniel pasal yang ke-7 ayat 9. Sementara aku terus melihat dalam penglihatan Daniel, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dan api yang berkobar-kobar. Kitab Daniel dan kitab Wahyu adalah satu bagian yang sangat erat hubungannya. Dalam penglihatan di perjanjian lama, Daniel melihat seorang
perjanjian lama. Kalau melihat kita perjanjian lama dan kita perjanjian baru, akan sangat banyak, lebih banyak ditemukan kata-kata kudus, suci itu ada di perjanjian lama. Ada satu keistimewaan Allah, dari sifat Allah tentang keberadaannya yang memang suci, kudus. Saya kasih banyak ayat Bapak Ibu, tapi saya nggak bisa baca semuanya. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Bapak Ibu yang suka mencatat boleh silakan. Ada kepribadian Allah yang memberikan kepada kita bukan hanya sebagai sifat-sifat Allah, tetapi keseluruhan pribadi Allah dalam keberadaannya yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Kalau Bapak Ibu, saya coba ambil satu di dalam Imamat pasal yang ke-11. Imamat pasal yang ke-11, kita sedang dibawa kepada keberadaan Allah. Ya, tadi kita lihat dari kata putih, bersih, itu yang menunjukkan kepada kesucian, kekudusan. Di Imamat pasal yang ke-11 ayat 44, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan Bapak Ibu boleh temukan ayat-ayat kalimat kudus dari tadi yang saya berikan ayat-ayatnya. Dari kalau dikatakan bahwa Allah itu kudus, Dia itu suci, Dia maha kudus, maka Allah secara absolut, ya, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Dia terpisah dengan dosa. Kudus, suci adalah sifat yang terutama yang mewarnai pribadi Allah sendiri. Pikiran, perasaan, kehendak Allah secara pribadi yang suci, kedaulatan dan kemahakuasaannya yang suci. Dan jika tidak berada kepada kedaulatan itu, ya, maka apa ya? Dengan demikian kedaulatan itu akan merosot, saudara. Sifatnya akan dibuat orang menjadi apa ya? Sewenang-wenang atau ya karena berkurang. Tapi Allah hadir, dikatakan tadi, kepala dan rambut. Itulah sebabnya kita diberikan kesempatan untuk percaya dan bertobat. Bila kebaikan Allah, saya coba kasih catatan. Bila kebaikan Allah hanya kepada konsep kasih, apalagi anugerah, belas kasih, kesabaran, kemurahan, tanpa
gereja. Kemuliaan Allah sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, kita jangan selalu berada kepada lingkaran Tuhan itu baik. Ingat, Dia suci adanya. Dia menjadikan pribadinya adalah keberadaan yang kudus dan tidak berada dalam keadaan najis, tidak berada dalam keadaan bercelah. Seorang imam ketika dia harus masuk di dalam melayani, masuk di dalam ruang maha kudus, dia akan memakai jubah dengan seluruh aksesoris perlengkapan yang sudah menjadi petunjuk Allah. Tidak bisa main-main, saudara. Kalimat kuduslah kamu sebab aku kudus. Ibrani pasal 12 ayat 14 mengatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi mau tidak mau, saudara, suka atau tidak suka, kita dibawa, digiring untuk berada kepada kata Dia adalah kudus. Dalam Alkitab, kepala dan rambut itu berbicara tentang identitas. Identitas Allah. Martabat. Ya. Kepala adalah bagian tubuh yang paling atas, ya, tempat diletakkan mahkota dan diurapi. Apakah mereka dia itu raja, imam? Kepala merupakan simbol dari kekuasaan, kewenangan, wewenang, kehormatan. Allah menunjukkan identitas dirinya tidak berada pada kata biasa, saudara. Ada satu identitas yang menunjukkan Dia tidak bercacat. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pun diajak, dibawa, atau saya suka ambil kata digiring, dibimbing, dituntun kepada identitas yang sama, saudara. Untuk itu kalimat yang sering kita dengar, Dia tidak menjadikan kita anak-anak gampang, tapi Dia menjadikan kita anak-anak kesayangannya. Ketika anak-anak kesayangannya, Dia akan memberikan cambukan di sana untuk supaya terus berada kepada kepribadiannya yang kudus, yang suci. Kalau kita sekarang, dunia yang kita tinggal ini, dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang sering membawa kita bisa menjadi orang yang rusak. Karena kita merasa kita ini rusak, kita ini masih hidup kita masih berada dalam banyak cacat, makanya kita butuh Dia. Haleluya. Kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan karena kita merasa hidup kita baik, saudara, karena kita rasa hidup kita ini begitu rusak, kita mau datang kepadanya. Untuk apa? Untuk diperbaiki, untuk dibentuk, untuk dirubah. Jadi kalau kita di rumah, Bapak Ibu, ketika kita hari Minggu nih, kita mau ke gereja, ada saya nggak mau ke gereja, saudara merasa bahwa saudara tidak perlu Tuhan. Kalau kita sadar bahwa hidup kita ini butuh Dia, kita akan datang tanpa diingatkan. Ayo, saudara dan saya
begitu banyak masalah. Berapa banyak kita kecewa karena hanya membawa hidup kita untuk mencari Tuhan, saya banyak masalah. Kalau saya ke gereja, saya dapat jawaban. Tapi berapa banyak ketika kita mempersiapkan diri kita datang, Tuhan saya rindu ke rumah Tuhan. Saya ingin dengar firman, saya ingin dibersihkan kembali. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud, minggu kemarin kita diajar lagi tentang seorang Daud, ya. Tapi Daud sering saya jadikan bagian pembelajaran juga dalam hidup kita. Seorang Daud, ketika dia merasa nyaman dengan kondisi dosa yang baginya tidak ada yang tahu keberadaan, dia menyembunyikan seolah-olah dia aman, ya. Tetapi Allah sangat benci dengan perilaku Daud. Daud yang menutup diri, dia aman dengan keadaan dosa. Minggu kemarin kalau Bapak Ibu ya lihat di warta jemaat hamba Tuhan, dia menyinggung tentang Daud dan Batseba. Maka ada satu keadaan yang membuat dia merasa tidak apa-apa. Tapi saat Nabi Nathan memberikan firman, memberitahukan tentang keberadaannya, Daud, dia tidak datang dengan berkata, "Siapa engkau, Nabi Nathan?" Dia tidak menggunakan otoritas raja sebagai penguasa bangsa Israel. Dia tidak menjadikan otoritas diri yang memiliki kedudukan raja dan berkata kepada Nathan, "Siapa engkau yang berani menegur dosa saya?" Tidak, saudara. Tapi Daud, ketika ada teguran firman, dia tidak bersikap angkuh melawan Nabi Nathan. Dia tidak mencari bagaimana ya supaya saya jangan dipersalahkan, bagaimana supaya saya ini tetap berada pada posisi saya benar. Allah tahu siapa kita, saudara. Allah tahu bagaimana dia akan membentuk hidup saya dan saudara supaya kita benar-benar ada di dalam kata hidup kita suci. Sebab tadi Ibrani berkata, kejar kekudusan. Kalau kita tidak berada kepada kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Akan sangat sedikit, saudara, kelompok orang-orang, banyak orang berseru, banyak orang memanggil, banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang akan terpilih. Wow, haleluya. Tuhan kiranya tolong kita semua, amin. Kita mau dipanggil atau dipilih? Haleluya. Mau masuk dalam panggilan-panggilan, oh haleluya, kumpul. Atau hanya jadi kelompok kumpul, tapi mau kita terpilih? Haleluya. Kita mau dipilih, saudara. Mazmur 51. Kita lihat di sini. Kita akan belajar kepada kata kudus, suci. Sampai-sampai Daud di Mazmur 51.
ketika teguran datang kepada Daud tentang keberadaannya. Tadi saya katakan dia tidak menggunakan otoritas raja untuk melawan firman Allah. Tetapi yang dilakukan oleh Daud ketika teguran itu datang, ketika seperti dia ditampar, apa yang dikatakan di ayat yang ketiga? Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Saya ajak di ayat yang ke-9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat yang ke-17. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kalimat-kalimat ini membawa kita kepada satu keberadaan. Dia tahu bahwa hidupnya begitu kotor. Aku memohon, kasihani aku ya Allah. Berapa banyak ketika kita tahu ada teguran, kita tertunduk dan berkata memohon, Tuhan ampuni aku. Atau kita berdiri dan melawan firman Allah. Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya, dia hancur. Aku mohon, kasihani aku Tuhan. Bersihkan aku. Bersihkan aku. Kalimat diulang. Bersihkan aku seluruhnya. Bukan separuh Tuhan. Seluruhnya. Bersihkan aku. Dengan ayat yang ke-9 tadi, dengan hisop. Hisop adalah tanaman kecil yang digunakan dalam penyucian. Di dalam kitab Imamat Perjanjian Lama, Imamat pasal yang ke-14, Bapak Ibu baca di sana, ketika tugas imam dalam melakukan upacara pentahiran, pembersihan, penyucian, ada orang yang sakit kusta, rumah yang ditinggal oleh orang yang sakit kusta, bukan hanya orangnya, rumahnya pun ya. Bagian yang diperlukan dalam upacara pentahiran, penyucian, maka imam selain dia akan mengambil perlengkapan-perlengkapan di sana. Saya baca aja ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa tahu bahwa dalam hal pentahiran itu nggak bisa main-main ya. Imamat pasal yang ke-14 ayat yang saya baca dulu dari ayat yang ke-4. Maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Jadi ada satu bagian di sana ada hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir, tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Lalu bersama-sama burung
itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah. Ada darah, nah, ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu harus dilepaskannya ke padang, dan seterusnya. Dan seterusnya Bapak Ibu akan ketemu sampai rumahnya pun. Rumah di mana orang yang tadi yang akan ditahirkan itu pun akan dilakukan pentahiran. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hisop. Daud mengambil kata hisop. Bersihkan aku daripadaku dengan hisop. Yang tadi dikatakan itu bukan hanya sebagai percikan biasa, tapi harus dimasukkan ke dalam darah itu, dan 7 kali. Bapak Ibu, Daud dalam pengakuan dosa dan dalam doanya, dia mohon Allah membersihkan dia, mentahirkan dia dengan hisop. Ada keadaan yang tidak asal, tidak ditunda. Haleluya. Berapa banyak ketika Allah sedang memperbaiki kita, kita suka menunda. Bukan saatnya Tuhan. Engkau harus tahu siapa saya. Haleluya. Sangat disadari oleh Daud bahwa keberadaannya yang begitu kotor, yang begitu rusak, dia tidak melakukan satu penundaan ketika ada satu teguran datang kepadanya di hadapan Allah. Dia datang, Tuhan, aku memohon kasihanilah aku. Tidak menggunakan, karena saya berdosa saya cukup bawa korban. Tapi dari hal ini Daud sendiri berkata di kalimat ayat yang ke-10, 18 di Mazmur 51, apa yang dia katakan? Sebab Engkau Tuhan tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Daud sadar bahwa apa yang dia sudah lakukan tidak cukup dengan korban. Allah tidak berkenan kepada korban bakaran. Tetapi apa yang dikatakan ayat 19? Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina. Kalimat ini, saudara, jangan ambil sebagai kalimat, oh Tuhan, Engkau tahu bebanku, hatiku hancur, begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan, Engkau melihat aku. Bukan, saudara. Tapi kalimat ini muncul di dalam keberadaan Daud yang berdosa. Hatiku hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina. Jadi bukan dalam keadaan dia merasa bahwa begitu banyak masalah. Tidak. Kalimat ini muncul yang menunjukkan kepada kita bahwa Daud sedang membawa diri di hadapan Allah tentang hatinya yang rusak, jiwanya yang rusak, yang butuh dipulihkan oleh Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, adakah firman Allah ketika datang kepada kita dan kita berkata, Tuhan, jiwaku hancur, hatiku remuk, karena Engkau lihat hidupku terlalu buruk di hadapan-Mu. Aku butuh ditahirkan, aku butuh dibersihkan. Daud, itulah ungkapan yang dikatakan kepadanya. Berapa kali di kalimat
orang yang terbuang. Ketika tidak ada Roh Allah, maka dirinya terbuang. Di ayat yang ke-10, janganlah membuang aku dari hadapan. Ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapan, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada. Daud sadar betul seperti apa kalau dia dibuang Allah. Daud sadar betul kalau Roh Allah, Roh Kudus tidak tinggal dalam hidupnya. Saul pernah berada di dalam kehidupan Roh Allah, tapi ketika Roh Allah mundur dari hidupnya, apa yang terjadi dengan hidup Saul? Daud sadar kalau dia tidak ada di dalam Allah, maka dia menjadi orang yang terbuang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada tidak ada kegirangan. Kalau Bapak Ibu baca di ayat 10, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Di ayat yang ke-14, bangkitkan kembali padaku kegirangan. Ternyata orang yang berada di dalam terpuang tidak ada sukacita, saudara. Tidak berada dalam keadaan bergirang. Kalaupun bergirang itu kegirangan palsu, berusaha membuat hati girang. Tapi kalau Allah ada dalam hidup seseorang, sekalipun ada begitu banyak himpitan, dia akan dibawa kepada sukacita Allah. Adakah kita yang pagi hari ini kita seperti Daud yang sangat membutuhkan penyucian? Kita berkata pada diri kita sendiri, adakah saya Tuhan Engkau dapati seperti Daud pagi ini? Kita bicara pada diri kita, adakah aku ini hari ini meminta Tuhan menyucikan aku? Bukan satu bagian, tapi seluruh bagian. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dalam terjemahan lainnya, saya kasih ya, ada kalimat seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, karena Allah sudah memberikan janji-janji yang sungguh indah, maka sepantasnya kita menjaga tubuh dan roh kita supaya bersih dari segala hal yang najis. Takut dan hormatlah kepada Allah. Nih kalimatnya gini, takut dan hormatlah kepada Allah. Ada seru, jadi gak bisa dibalik-balik ya. Marilah kita semakin disempurnakan. Ada ajakan. Marilah kita semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Allah dalam kekudusannya. Haleluya. Jadi tidak dalam keadaan ya biasa aja, ya nanti aja, dan tunggu dulu. Yesus
firman yang keras. Tapi di bawah digiring kita, kenalah Allahmu, kenalah Allah saudara, kenalah Allah kita, bahwa Dia menunjukkan pribadinya yang tidak bisa dipermainkan oleh kita. Haleluya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Dibutuhkan firman. Dibutuhkan firman. Tapi ingat, kalau engkau dan saya dengar firman, jangan melawan. Tunduk saja. Hormati saja. Dan minta Tuhan, bersihkanlah. Jangan buang aku dari hadapan. Bersihkan aku dengan hisop. Bersihkan aku dengan firman. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang tidak mau dibersihkan, kita tahu kita dibuang oleh Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Dia yang disebut di dalam Wahyu anak manusia. Dia hadir dalam dunia dalam keberadaan yang bersih, tidak menembus kepada dosa, tetapi untuk menyelamatkan kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Bersama-sama, supaya di dalam Dia yang tidak berdosa, Dia yang tidak mengenal dosa, Dia ambil jubah dosa kita, Dia pakai supaya kita dapat dibenarkan oleh Allah. Jubah dosa dibersihkan, dicuci dengan apa? Dengan darahnya sendiri. Aduh, Tuhan baik. Masih main-main kita? Masih mempermainkan kemurahan Allah? Betapa luar biasa Allah kita. Hanya untuk menjadi miliknya, Dia jadikan dirinya berdosa. Dosa adalah kebencian Allah. Dosa adalah kekejian bagi Allah. Tapi Dia ambil, dibersihkan dengan darahnya sendiri. Identitas Allah adalah suci, saudara. 2 Petrus 3 ayat 14. 2 Petrus 3 ayat 14. Kita baca bersama. 2, 3. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kamu harus berusaha. Kembali lagi, kalau tadi Ibrani katakan kejar, di sini katakan harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tidak bernoda, putih, bersih. Efesus 5 ayat 27. Efesus 5 ayat 27. 2, 3. Supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau leluh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Mari kenali Allah kita. Jemaat, kenalah Allah kita dengan sungguh-sungguh.
kita hidup tetap berada di dalam kepunyaannya. Dia menempatkan jemaat di hadapannya, cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa. Jemaat itu kudus, tidak bercela. Itu dalam hal yang kita perhatikan dari kepalanya, identitasnya. Ada lagi satu tadi apa? Rambut. Rambut berbicara kepada keindahan, kemuliaan. Amsal 16 ayat 31. Amsal 16 ayat 31. Kita baca bersama. Rambut putih merupakan mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Keindahan, kemuliaan, kehormatan, kesucian diperoleh pada jalan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Allah. Gereja sedang diajak untuk berada kepada kesucian. Gereja sedang diajak untuk berada kepada identitas yang sebenarnya. Gereja sedang diajak kepada tidak berada dalam kata bercacat. Firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kuduslah yang akan senantiasa membersihkan hidup kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini rambut putih. Rambut putih di sini bukan karena saya sudah rambut putih berarti saya sudah penuh dengan kesucian. Ya? Tapi ini kita temui tentang rambut putih itu adalah mahkota yang indah. Tapi yang dimaksud di sini adalah keberadaan kita yang harus memiliki pribadi, identitas yang putih, yang bersih. Hidup kita, pemikiran kita, ya kan semua ada di atas Tuhan. Yang terlihat ada kepala, rambut putih katanya. Apapun keadaan kita hari-hari ini, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak kesusahan, ada begitu banyak perkara yang menerpa hidup kita. Pastikan bahwa kita tidak bergeser. Kita harus selalu hidup pada jalan kebenaran. Tadi apa? Berjalan kepada kebenaran. Ya. Didapat pada kebenaran. Bukan melakukan perbuatan benar yang dimaksudkan apa yang kita, tapi firman Allah yang membawa kita ke sana. Ya. Firman Tuhan yang harus kita miliki. Betapa pentingnya peran Roh Kudus untuk membawa kita pada pengenalan akan pribadi Allah. Ingat, tidak cukup kata percaya. Tidak hanya cukup kata kita beribadah, kita berdoa, tapi harus terus masuk sampai kepada kata kesucian, kekudusan, kesempurnaan. Luar biasa Tuhan kita ya. Kupandang kemuliaan Imam besar Maha Agung, Allah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Mari terus pandang kemuliaan. Kita tetap menikmati bagiannya menjadi bagian kita juga. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita semakin membawa hidup kita. Tuhan, aku mau seperti Daud. Aku rindu seperti Daud untuk mau dibersihkan, untuk mau dilahirkan. Upah
Amin.